Musik, saya pemain Waduh. keyboard, saya juga singers, Waduh. kadang Terus? song leader juga. Waduh. Saya keliling ke KKR di daerah. Orang Saksi Yehova dan Kristen itu paling sulit untuk menerima Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu isunya kan itu dewa tertinggi di Mekah yang tadinya dewa pagan jadi diangkat menjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak Lamson, saya cuma mau nanya, saya bilang gitu. Di waktu Yesus ini kan dia Tuhan, saya bilang. Saya mau matikan akal saya, Pak. Ini Tuhan ini berdoa kepada siapa lagi ya di Taman Getsemani? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan billah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan billah, dalam kesempatan kali ini ada sebuah cuplikan video kembali dari seorang mu'alaf kita. Mu'alaf mantan Kristen ya. Yakni beliau adalah anak seorang pendeta yang masyhur, yang terkenal. Nah, sahabat alhamdulillah, apa yang ditemukan oleh seorang mu'alaf kita, saudara kita ini, sungguh mencengangkan sekali. Beliau berani bertanya kepada seorang pendeta dan pendetanya tidak mampu menjawabnya. Nah, sahabat alhamdulillah, seorang aktivis gereja yang kini menjadi mu'alaf dan membeberkan tentang perjalanan masuk ke dalam agama Islam, menerima kebenaran agama Islam. Mari kita simak, silakan. Sampai 2010. Sampai 2010. 2010 tetap Kristen tetapi beralih ke Saksi Yehova. Saya pemain musik, saya pemain keyboard, saya juga singers, kadang Terus? song leader juga. Saya keliling ke KKR di daerah seperti ke Blitar, ke Cirebon, pernah ke Bali juga. Ikut pendeta saya, ya kan saya dulu kuliah di Surabaya, jadi aktif di karismatik. Nah, sahabat alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan, kita sudah mendengar ya dari kesaksiannya bahwa beliau benar seorang mu'alaf dan dari Kristen pernah ke Saksi Yehova. Dan juga sahabat alhamdulillah, apa yang disampaikan seorang mu'alaf kita ini, saudara kita ini, dia mengaku benar seorang aktivis gereja. Beliau adalah seorang pemain musik, singer, malahan ya orang yang percaya di dalam gereja oleh pendetanya, sehingga beliau mengikuti pendetanya. Nah, sahabat alhamdulillah, bagaimana cerita beliau masuk ke dalam agama Islam? Perjalanan beliau menjemput hidayah, mendapatkan hidayah mengucap 2 kalimat syahadat. Silakan simak. Ya kan, melalui berbagai debat dan diskusi ya. Saya masuk dalam dunia apologet juga sudah cukup lama. Berapa lama Bu ikut apologetika? Ya mungkin 3 tahun. 3 tahunan. Sampai sekarang. 3 tahun dari sebelum sekarang ya Bu ya? Iya, iya. Di Zoom? Mungkin malah sebelum 3 tahun ya, karena 2019 kan saya pulang ke Jawa. Sebelum itu saya sudah debat-debat sih, mungkin ya ada 4 tahun. Ibu debatnya dengan kalangan Kristen atau dengan kalangan Muslim? Semua. Oh, semua? Semua sapu rata ya. Oh gitu, tanpa pandang bulu gitu ya. Siapa aja yang Ibu debat waktu itu dari kalangan Muslim? Ya kalau dari kalangan Muslim kan Ustadz Zuma. Ustadz Zuma, ya. Masya Allah. Terus? Banyak dari ZCC juga. ZCC. Ya, Bang Zulfikar, Bang Handi Selebes. Handi Selebes, ya. Banyak tuh, ada Tristan. Ya. Nggak ketemu Bang Valen waktu itu? Sempat sama Bang Valen? Belum pernah. Ya, Masya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sahabat riwan, pilah kesaksian seorang saudara kita yang baru ini, baru mengucap 2 kalimat syahadat. Dia menyebutkan bahwa dia itu sempat berdebat dengan orang-orang Kristen,
juga dengan orang-orang muslim. Nah, sahabat Rahmatullah, apa yang dilakukan beliau itu ia tidak lain untuk mencari kebenaran. Andai kata seluruh orang lisan ingin mencari kebenaran dan siap menerima kebenaran, pastilah mereka akan mengikuti jejak saudara kita yang baru ini menjadi seorang mualaf. Nah, saudara Rahmatullah, mari kita lanjutkan kembali. Nah, terus gimana ceritanya ibu dari debat-debat itu akhirnya bisa menerima Islam? Iya kan, orang saksi Yehova dan Kristen itu paling sulit untuk menerima Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sangat sulit. Ya. Tetapi ketika saya merenung, saya memang sulit ya untuk menerima bahwa ada Nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad. Tetapi saya berbicara untuk diri saya sendiri. Marilah kita renungkan, apakah benar yang kamu percaya bahwa kamu tidak mempercayai Nabi terakhir? Dan kenyataannya memang ada kan Nabi terakhir. Dan kita seringkali tidak percaya kepada fakta, tetapi percaya apa yang sudah didoktrin. Nah, jadi itulah yang menghalangi. Tetapi ketika saya mencoba untuk berpikir bahwa ternyata memang ada Nabi terakhir. Jadi walaupun saya ngotot Nabi terakhir itu Yesus Kristus, tapi ternyata Nabi Muhammad Nabi terakhir. Gitu ya. Mau dia ditulis di Injil ataupun tidak, tapi ternyata dia pengikutnya kan banyak. Nabi terakhir. Betul. Barang siapa yang bisa menulis 10 surat saja, nah itu bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah. Nah itu suruh dicoba gitu. Nah, tetapi kan saya renung-renungkan, jangankan 10 surat ya, kalau memang kita tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, akan sulit walaupun 5 atau 4 ayat saja. Bahkan nggak sampai 10 kan, satu aja tapi sulit ya, sulit. Dan yang ditantang bukan cuma manusia ya Bu ya, sekalian bawa jin sekalian suruh bikin gitu. Terus lanjut Bu, tadi kan setelah Ibu menerima kenyataan bahwa ada Nabi terakhir ya, pengikutnya banyak, artinya followernya banyak ya Bu ya. Padahal Nabi itu nggak punya WhatsApp, nggak punya IG, nggak punya Twitter gitu ya, tapi followernya banyak ya. Followernya banyak gitu ya. Nah, setelah Ibu mendapatkan kenyataan seperti itu, Ibu akhirnya menerima bahwa memang Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Iya, sebenarnya ya prosesnya enggak secepat itu juga, karena kan dikenal dengan nama Allah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu isunya kan itu dewa tertinggi di Mekah, yang tadinya dewa pagan jadi diangkat menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan adanya saya bersyukur saya bisa bersahadat waktu menjelang Lebaran itu, saya diberikan tanda mata, cindera mata oleh teman mualaf di Surabaya, Sirah Nabawiyah. Jadi saya bisa membaca sejarahnya bahwa Nabi Muhammad sebenarnya menghancurkan berhala-berhala itu, mengajak seluruh umat Quraisy waktu itu yang menyembah berhala menjadi menyembah Allah yang tauhid ya. Jadi itu membawa orang kepada keesaan Tuhan. Nah, jadi saya mulai berpikir bahwa sebenarnya berhala paganisme ini tidak hanya terjadi di saat Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, lalu ini bangsa Israel menyembah patung lembu berhala, tetapi di Arab juga kan terjadi demikian. Bahkan secara sadar tidak sadar bahwa Trinitarian juga sebenarnya kan terlibat agama berhala juga. Ya, karena mereka sudah berhala, karena kan yang bukan Tuhan jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Iya, karena ciri-ciri Tuhan kan kalau di 1 Timotius 6 ayat 16 sudah jelas bahwa
Tidak dia takluk ya. bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tapi Yesus kan terhampiri. Terus Dan tidak takluk kepada maut gitu. Iya, tidak takluk kepada maut dan tidak seorang pun melihat dia. Iya. Tapi kan Yesus kan banyak orang melihat. Sebenarnya kalau dari 1 Timotius 6 ayat 16 saja Trinitarian sudah patah sebenarnya. Betul. Walaupun 0,00 sekian detik Yesus pernah mati ya Bu ya. Iya, jadi kalau Jadi Tuhan walaupun tidak pernah mati harus. kan kalau tadi 1 Timotius 6:16 mengatakan dia tidak takluk terhadap maut. Iya. Yesus pernah mati walaupun cuma 0,00 sekian detik gitu. Ya kan? Iya. Artinya Yesus pernah takluk kepada maut. Iya. Ya gitu ya. Tapi itu kan yang diputar. Jadi Yesus itu menaklukkan maut. Nah, itu kan hanya hasil putaran saja. Yang turun Sekarang ke dunia kata. yang turun ke dunia orang mati. Iya. Ya. Jadi dia diartikan bahwa maut itu bisa ditaklukkan. Artinya dia tetap hidup gitu. Tapi kan walaupun tetap hidup, dia pernah mengalami Mati. kematian 3 hari. Iya. Nah, Iya. begitu. Jadi dari situ kan saya mulai sadar bahwa yang saya perlukan adalah Tuhan yang konsisten. Tuhan yang konsisten dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Ya, itu sebenarnya mereka punya kata-kata itu, tapi penerapannya keliru. Katanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berubahlah wong. Dari bayi ya, Bu ya? Dari bayi ya. Terusan Iya. itu kan disebut di Lukas 2 ayat 52 kan, dia semakin bertambah besarnya dan bertambah hikmatnya, lalu dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ketika dia dikasihi oleh Allah, lah Yesusnya ini sopo? Apakah dia Allah gitu? Jadi dari situnya dia kan bisa logika ya lah. Iya. Logika bisa diterima. Ya ketika Yesusnya makin bertambah besar dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kalau Yesusnya dikasih oleh Allah, lalu Yesusnya ini Allah atau bukan? Kan harusnya harusnya realitanya seperti itu ya. Iya. Itu kan pendeta-pendeta besar, mereka punya gelar STH. Gelarnya mungkin berderet, tapi nggak tahu apa yang dibuka di sekolah teologi. Ya memang begitu ajarannya mereka gitu Bu. Begitu. Memang gitu ajarannya mereka. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Bu Indri pernah sekian tahun menjadi Pantekosta, ya kan Bu, Protestan. Sekian tahun menjadi Saksi Yehova. Sudah cukup kenyang kalau menurut saya sih ya, udah. Saya kalau baca Alkitab itu saya bolak-balik 1 hari. Kalau saya bisa total, saya sampai lupa makan, lupa apa. Waduh. Itu bisa 10 jam saya baca Alkitab. Waduh. Niat banget Bu. Seharusnya saya jadi S3, STH ya, teologi Oh, STH ya. Seharusnya ya. Oh iya. Tapi malah jadi mualaf. Jadi mau Ikuti Pak Lamsen lah, saya nggak pakai akal sudah. Oh iya. Saya bilang gitu. Terus? Jadi Pak Lamsen, saya cuma mau nanya, saya bilang gitu. Di waktu Yesus ini kan dia Tuhan, saya bilang. Saya mau matikan akal saya Pak, ini Tuhan ini berdoa kepada siapa lagi ya di Taman Getsemani. Langsung kencang-kencang, cuman dikasih tanya masalah itu aja. Katanya, saya nggak mau diskusi sama kamu, saya nggak mau debat sama kamu. Kamu sudah pintar, kamu sekarang sudah jadi mualaf. Sudah, saya nggak mau lagi. Tanya sama Bible saya, katanya. Tanya sama Bible saya. Orang saya lagi nanya sama Pak Lamsen. Ini kan saya kan mematikan akal saya Pak. Kan saya ngikutin Pak Lamsen kan, Yesus Tuhan kan. Yesus sudah jadi Tuhan, terus dia berdoa di Taman Getsemani. Saya ini penasaran Pak, kalau Tuhan itu berdoanya kepada siapa? Nah, saudara-saudara, itulah sebuah cuplikan video dari seorang saudara kita yang baru memeluk agama Islam, seorang anak pendeta yang menjadi aktivis segar gereja. Beliau aktif dalam gereja, tetapi karena ingin mencari kebenaran, maka beliau berani melangkah untuk melakukan debat terhadap orang-orang Islam, juga terhadap orang-orang Kristen. Inilah seorang mualaf seperti biasa.
Bila kita menemukan mu'alaf, maka mereka akan memakai akal yang cerdas, akal yang sehat. Apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf kita ini, beliau menyebutkan pernah berdebat dengan orang Kristen sendiri tentang Alkitab mereka sendiri yang beliau anggap itu sangat ganjil sekali. Nah, seperti Alhamdulillah juga ada doktrin-doktrin dari gereja yang beliau sebutkan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan bahwa itu adalah mahdewa, dewa terbesar di Mekah. Nah, seperti Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf ini membuka wawasan kepada kita semua. Ternyata orang-orang Kristen, ya, orang-orang gereja sekaligus pendeta, sebenarnya mereka mengetahui tentang kebenaran adanya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, tetapi mereka enggan untuk menerimanya. Nah, sahabat Iwan bilang, bagaimana menurut Anda? Andaikan seluruh orang Kristen, jemaat-jemaat dan para pendeta berani terbuka, memakai akal sehat, akal cerdas, dan membuka hati mereka untuk menerima kebenaran, maka yakinlah akan menjadi seorang mu'alaf seperti ibu ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sahabat Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak dalam kesempatan ini, dalam kesempatan kisah seorang mu'alaf kita yang baru perjalanan menjadi seorang mu'alaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah menjaga keimanan, keislaman mu'alaf kita dan juga kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.